Moshi Moshi Bonjour, nama gue Joe aka Sasuke, your boy, the myth, the legend. Dan kali ini gue mau ngomongin seseorang yang spesial, temen kita, sobat kita, Handai Taulan. Siapa lagi kalau bukan Hara Yuresha atau Hara Yuryur atau Yuryur Allen atau apalah namanya. Belakangan ini dia lagi rame banget diomongin di Facebook, di Twitter. Tapi Facebook sih, lebih utama Facebook, itu banyak banget dia yang ngomongin soal dia jadi fanboy. Entah kenapa gue gak terlalu kaget sih, soalnya dia memang orangnya freak. Oke, jadi gini, posisi gue sekarang, gue itu bukan temennya. Gue gak kenal dia in real life, tapi gue tahu dia sejak setahun yang lalu karena dia bagian dari komunitas VTuber. Dia sering datang ke live stream VTuber. Mungkin sebagian dari kalian pun udah pernah ketemu lah di chat live stream. Biasanya dia ngedonate VTuber, terus isi chatnya kayak gini: "Mikeneko, destroy my enemy and my life is yours." Itu slogannya dan masih terngiang-ngiang di otak gue karena gue pernah didonate dengan kata-kata itu, anjir. Jadi dari sana gue tahu 3 hal tentang si Hara Yuresha ini. Yang pertama, dia itu fans berat Mikeneko. Buat kalian yang nggak tahu Mikeneko, meskipun gue tahu kalian udah pada tahu, Mikeneko itu dulunya virtual YouTuber namanya Rusia. Dia dipecat dari Hololive dan dia itu punya kepribadian dalam tanda kutip cegil, cewek gila. Gue yakin si Hara punya poster Mikeneko gede banget di kamarnya, terus dia sembah setiap hari dan foto-fotonya dia colian setiap hari karena kelihatannya dia segila itu. Yang kedua, gue tahu kalau dia itu punya channel yang ngebahas sesuatu tentang kimia. Kayak misalnya dia membuat sebuah racikan gitu. Tapi gobloknya judulnya itu bikin resah YouTube. Jadi akhirnya channelnya di demonetize. Artinya dari channel itu lu gak bisa ngasilin duit dari YouTube. And that's crazy. You reap what you sow. Dan yang ketiga, gue tahu kalau dia itu temenan sama virtual YouTuber namanya Hashimoto Seira. Dan mereka pernah collab bareng. Dan guys, gue mau kasih tahu kalian, kalau kalian ditanya live stream VTuber paling gila, paling berbahaya, paling nekat itu siapa dan apa, pasti mungkin sebagian dari kalian mikir, oh si Hachama, karena Hachama suka masak sesuatu yang aneh, makan sesuatu yang aneh. Gak, itu salah. Menurut gue live stream kolaborasi antara si Hashimoto Seira sama si Hara Yuresha itu lebih nekat lagi. Gue masih inget beberapa bulan lalu gue lihat live stream mereka, dan di live stream itu si Hashimoto Seira, yaitu VTubernya, disuruh makan permen racikannya si Hara Yuresha. Yang mana itu dari bentuk permennya juga itu fishy as fuck, anjir, warna biru. Sampai sekarang gue masih heran kenapa si Seira mau-mau aja. Soalnya kalau misalnya live streamnya gagal, itu archive live streamnya bisa ditayangkan di website LiveLeak, anjir. Jadi itu aja yang gue tahu tentang si Hara Yuresha. Dan dari sana di mata gue dia itu ya orang yang cuma freaks aja gitu, gak ada masalah apapun. Ya mungkin sedikit annoying sih untuk beberapa VTuber atau YouTuber yang didonate tiba-tiba ngomongin Mikeneko tanpa konteks yang jelas. Tapi ya balik lagi, itu aja. Dan ternyata gue salah, karena ada satu hal yang gue gak tahu dan gue taunya ini belakangan, yaitu dia haus atensi, haus akan perhatian orang-orang. Kalau sehari aja gak bikin masalah, itu kayak ada yang kurang, kayak gatel banget orangnya gitu. Karena kalau kita lihat lagi track recordnya, dia lumayan problematik ya, masalah banget orangnya. Dan sebagian dari masalah-masalah tersebut dia bikin sendiri, drama settingan. Gue pernah bikin satu video, btw ini videonya bisa kalian lihat nanti setelah nonton video ini. Di video itu gue ngebahas satu akun Facebook namanya Rere. Jadi akun Facebook Rere ini, pertama dia ngejelekin si Hara Yuresha. Dia bilang, apa ini kimia, agama tidak butuh kimia. Terus setelah itu dia ngejelekin virtual YouTuber. Virtual YouTubernya itu anehnya virtual YouTuber yang kecil kayak si Akazuki Maya. Terus dari si Akazuki Maya ke Kobo, abis Kobo ke streamer yang lain yang lebih gede. Waktu itu gue mikir kalau misalnya akun Facebook ini memang yang pegang ibu-ibu beneran gitu, boomers. Tapi setelah gue lihat lagi dan baca komen-komentar orang, lihat YouTube orang, ternyata bener ada pattern. Coba lo pikirin, aneh gak sih kalau misalnya ada orang yang hate Akazuki Maya, yang dimana pada waktu itu Akazuki Maya gak terlalu terkenal lah, super niche penontonnya. Itu kan rada sus ya, suspicious. Artinya ada kemungkinan besar orang yang bikin akun tersebut itu berada di circle-nya itu sendiri. Jadi ya ini udah jelas banget, dan gue dulu terkecoh, fuck lah. Dan kalau misalnya memang benar si Hara ini yang bikin akun Facebook tersebut,
ini jahat banget sih. Kayak lu ngapain sih ngejelek-jelekin orang demi atensi doang, ditambah pakai agama anjir, pakai bumbu agama. That shit just fucked up. Bukan cuma ngerusuh di komunitas virtual YouTuber aja, tapi dia ngerusuh di komunitas yang lain, di komunitas cosplay juga dia ngerusuh. Dan ini masalahnya panjang banget sampai diparani ke rumahnya. Gue pikir dari drama cosplay itu bakal selesai. Hara Yuresha sudah menjadi orang yang lebih baik lagi. Well, I am fucking wrong. Ternyata dia masih ngerusuh juga. Kayak misalnya lihat ini postingannya si Akazuki Maya. Ya Allah, buak banget gue sama sosok yang namanya Yur Hara kampret. Namanya pakai angka anjir kayak situs judul. Bisa nggak stop gangguin gue? Udah aku blokir juga. Gangguin stream aku aja. Ayolah, nyah dari hidup gue. Edas. Dia ngomong kasih Hara itu bakteri anjir. Dan ini teksnya lumayan panjang, tapi intinya dia ngerasa kecewa ke si Hara, kan dulunya dia adalah YouTuber yang mengedukasi, tapi sekarang malah jadi kayak gini. Bahkan si Hashimoto Sera pun ikut komen, minta moderator dia ngasih tahu tipsnya kayak gimana. Ini tuh kayak menyedihkan banget anjir. Ngelihat teman lu satu-satu yang dulunya teman, soal collab, sekarang jadi jijik sama lu. Dan ini di salah satu komentarnya ada yang ngeliatin isi teks donasi si Hara Yudul ke si Akazuki Maya, dan it's very disgusting. Ini gambarnya rada blur tapi gue bacain aja. Dia bilang, "Kamu gak suka sama aku Maya? Aku kan cantik." Sekarang aku pemboy Maya. Man, shut the fuck up anjir. Itu jenggotnya cukur dulu. Dan teks ini tuh bukan apa-apa dari apa yang dia posting di Reddit. Ya jadi sekarang updateannya si Hara Yuryur officially jadi fanboy. Damn, Mikeneko udah ngebuat 2 orang jadi fanboy. Yang pertama itu mantan suaminya sendiri, sekarang Hara Yuryur. Tapi nggak dong, kayaknya mantan suaminya cuma cross dressing doang. Kalau kalian lihat postingan dia di Reddit, kalian bisa langsung mengalami existential crisis. Ini nih muka gue ketika gue baca postingannya di Reddit. Salah satu postingannya itu kayak gini. Sini rodok aku. Gue gak bisa bacain ini anjir. Kayaknya YouTube bakal gak suka. Tapi ya bisa kalian tau lah gambarnya kayak gimana ya. Tapi meskipun gue yaping kayak gini, deep down gue itu kasihan sebenarnya. Ada komentar yang bilang dia itu ada masalah di keluarganya, broken home. Jadi intinya dia kurang perhatian dan dia cari perhatiannya dengan cara yang salah. Tapi meskipun kayak gitu, tindakan yang dia perbuat itu tidak bisa dibenarkan. Ya mikir aja kids. Tapi lebih spesifiknya gue kasihan karena apa yang dia bangun di konten-konten edukasinya sekarang hilang gitu aja. Bukan cuman kontennya yang mana itu jelas, tapi koneksi-koneksi orang-orang yang pernah dihubungan sama dia itu hilang semuanya. Jadi masalahnya bukan karena YouTube-nya demonetize. Kalau YouTube lu demonetize, lu bisa bikin channel baru kayak si ini Tasha Lovarian. Dia pun sama, channelnya udah gak bisa bikin uang karena dia ngomongin tentang political stuff Israel Palestina gitu. Dan YouTube gak suka. Kenapa lu gak bikin channel baru gitu dengan kualitas yang lebih baik, dengan judul yang lebih proper? Karena ya jujur channel dia itu bagus sebenarnya. Dia itu punya ilmu yang orang-orang jarang punya, dan itu jadi kelebihan dia. Tapi bukannya kayak gitu, lu malah sok-sokan jadi mastermind bikin drama, cari masalah, dan sekarang somehow jadi fanboy. Jadi Mikeneko itu sendiri, anjir. Dan ada satu hal lagi sebenarnya dari dia yang gue itu kayak keganggu. Gue bingung, dia itu suka ngobrol sama orang gak sih in real life-nya? Soalnya kalau kita lihat chatannya ke orang-orang, dia itu aneh banget anjir, freaks. Ketika orang udah mau ngehindar dari lu, kayak ngeblokir atau lu chat terus gak dijawab, ya artinya udah jelas orang itu udah gak mau lagi sama lu, udah gak mau ngomong, udah gak mau ada koneksi, tapi dia itu tetap maksa. And that shit just freaking annoyed me, dog. Paling itu aja sih, gue masih gak nyangka sebenarnya sampai sekarang. Gue tahu dia freak, tapi gue gak tahu dia bisa sampai segila ini gitu. So that's that. Bye guys.